kita tentunya di tahun kemarin sudah menyusun yang namanya pagu indikatif. Ya, kita sudah menyusun yang namanya pagu indikatif. Nah, namun pagu indikatif tersebut eh, saat ini di tahun 2025 ini karena adanya perubahan kebijakan, ya, karena adanya perubahan kebijakan, maka kita tidak lagi bisa menggunakan pagu indikatif yang sudah kita susun tersebut. Ya, kenapa? Karena di pagu indikatif kemarin kita menyusunnya dengan pola sumber dananya itu tahap 1 dan tahap 2. Karena periode penyaluran yang sebelum-sebelumnya itu tahap 1 dan tahap 2. Tetapi karena di eh, tahun 2025 ini kebijakan penyaluran dana BOS itu berubah dari yang sebelumnya per tahap menjadi per triwulan, maka tentunya eh, pagu indikatif kemarin itu tidak bisa kita gunakan, ya. Maka eh, kita nanti di pagu definitif itu tidak perlu melakukan impor dari pagu indikatif, ya. Sekali lagi, kita tidak perlu melakukan impor dari pagu indikatif karena polanya sudah berbeda tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau contoh di madrasah ini pagu indikatifnya sudah terinput, ya, pagu rencana pagu pendapatannya sudah, rencana belanjanya juga sudah diinput seperti itu, ya. Nah, kita masuk ke penginputan pagu definitif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin menginput pagu definitif, ternyata ada keterangan bahwa penetapan pendapatan definitif itu telah berakhir, maka ini Bapak Ibu harus segera mengkoordinasikannya dengan admin Erkam di Kankemenak Kabupaten Kota. Ini notifikasi ini menunjukkan bahwa jadwal itu belum ditetapkan oleh admin Kabupaten Kota. Sehingga Bapak Ibu silakan menghubungi admin Kabupaten Kotanya masing-masing untuk memperpanjang penjadwalan atau membuat jadwal penginputan pagu definitif melalui akun admin Kabupaten Kota masing-masing. Seperti itu ya. Jadi jangan ini kok kenapa aplikasinya error ini. Ini aplikasinya belum bisa dibuka. Kok kami mau menambah pendapatan tidak bisa? Karena kalau dia muncul notifikasi seperti ini, tombol tambah itu tidak akan bisa diakses. Ya, tombol tambah tidak akan bisa diakses. Nah, kalau seperti itu, maka Bapak Ibu silakan menghubungi admin kabupaten kota untuk bisa diperpanjang jadwalnya. Ya, jadi jangan ditunggu. Nah, coba koordinasikan di grup kabupatennya atau bisa disampaikan via eh, adminnya atau dari kepala madrasahnya untuk disampaikan ke admin RK Kabupaten Kota untuk memperpanjang jadwalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi, ini kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Langsung bahwa kalau ada keterangan penetapan pendapatan definitif berakhir, maka solusinya satu, hubungi admin kabupaten kota, minta untuk diperpanjang jadwalnya. Selesai. Tetapi tentunya penetapan jadwal ini merupakan kewenangan dari admin kabupaten kota. Dia mau taruh 10 hari, mau taruh hanya 5 hari, atau mau taruh 1 minggu, atau bahkan 1 bulan, itu kewenangan dari kabupaten kota. Ya, tapi tetap kita berkoordinasi dengan mereka untuk meminta penginputan data ini. Seperti itu ya. Nah, apabila admin kabupaten kota itu sudah melakukan sudah ada konfirmasi bahwa sudah ditetapkan jadwalnya, maka Bapak Ibu Kepala Madrasah kembali login ke aplikasi Erkam untuk menginputkan pagu definitif. Nah, klik rencana pagu definitif pendapatan. Nah,
tanda bahwa admin kabupaten kota itu sudah melakukan penginputan jadwal, nanti yang tadinya keterangannya telah berakhir, dia sudah menjadi keterangannya eh, sudah berubah. Jadi penempatan definitif itu akan berakhir berapa hari, berapa jam, ya, berapa hari, berapa jam, dan berapa menit lagi. Nah, itu tergantung dari jadwal yang ditetapkan oleh admin kabupaten kota tentunya. Nah, kemarin di Zoom saya sampaikan alurnya, jadi yaitu yang pertama, eh, kepala madrasah menginputkan rencana pendapatan. Ya, jadi harus pakai akun kepala madrasah. Jadi kepala madrasah menginputkan rencana pendapatan, kemudian nanti setelah itu eh, menginputkan rencana belanja. Ya, kepala madrasah menginputkan rencana belanja. Setelah itu bendahara menginputkan rincian belanjanya dan selanjutnya kepala madrasah menyetujui rincian belanja tersebut. Lalu masuk ke menu realisasi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita menginputkan rencana pendapatan terlebih dahulu oleh kepala madrasah. Nah, di sini Bapak Ibu, karena di sini kosong, artinya Bapak Ibu belum melakukan proses yang namanya impor indikatif. Ya, meskipun eh, di sebelumnya bahwa kita di pagu definitif itu mengimpor pagu indikatif. Tetapi sekali lagi sudah dijelaskan di Zoom kemarin bahwasannya karena terdapat perbedaan periode penyaluran dana, ya, yang awalnya itu per tahap, ya, dan sekarang ini adalah per semester, maka kita tidak perlu lagi menginput atau mengimpor dari rencana indikatif. Jadi kita langsung saja menambah pendapatan triwulan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini kosong, langsung saja klik tambah, tidak perlu klik impor. Ketika Bapak Ibu sudah terlanjur mengimpor dari pagu indikatif, di mana di sini tertera tahap 1, tahap 2, kemudian di rencana belanja juga ada, maka yang Bapak Ibu harus lakukan adalah menghapusnya terlebih dahulu. Jadi tadi eh, apabila teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah terlanjur melakukan impor indikatif, maka kan harus dihapus terlebih dahulu. Nah, sekarang saya sampaikan cara menghapusnya. Nah, ini di pendapatan definitif, ya, ini pendapatan definitif. Ini karena kita sudah mengimpor pagu indikatif, maka muncul APBN BOS tahap 1, APBN BOS tahap 2. Nah, eh, untuk menghapusnya, kita lihat di belanjanya, ini juga ada nih. Belanjanya ini juga ada hasil impor dari pagu indikatif. Nah, untuk itu kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Seperti alurnya ketika kita menginputkan pagu, kita inputkan pagu pendapatan, baru pagu belanja. Nah, berarti untuk menghapusnya kebalikannya. Kita hapus pagu belanja, baru bisa kita hapus pagu pendapatan. Ya, jadi yang kita hapus ini adalah yang rencana belanjanya dulu, baru kita hapus rencana pendapatannya. Seperti itu. Nah, untuk menghapus yang direncana belanja, eh, kita lihat kalau sudah di eh, apa sudah disetujui, ya, sudah dibuat rincian belanjanya, sudah disetujui oleh kepala madrasah, maka kita harus menolaknya dulu. Kepala madrasah harus tolak dulu eh, persetujuan rencana belanjanya, baru bendahara menghapus rincian belanjanya, baru kepala madrasah menghapus kegiatannya, ya, karena
proses kita menginputkan, kepala madrasah menginput rencana kegiatan, kemudian bendahara menginput rincian belanja, kemudian kepala madrasah menyetujui. Nah, untuk menghapusnya kebalikannya, kepala madrasah menolak dulu persetujuan, kemudian bendahara menghapus rincian belanja, baru kepala madrasah bisa menghapus kegiatannya. Nah, kita bisa mengecek di bagian sini, Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengecek di bagian sini, total rincian dan total disetujui. Nah, di sini kegiatan ini belum ada rincian dari bendahara. Kalau ini sudah ada rincian dari bendahara, tetapi belum disetujui. Kalau yang ini sudah ada rincian dari bendahara dan disetujuinya satu. Nah, sehingga kalau yang sudah disetujui tadi kita harus eh, tolak terlebih dahulu, ya. Kalau yang belum disetujui, maka kita tidak perlu tolak dari akun Kamat, tetapi kita hapus dulu belanjanya di akun bendahara. Nah, saya contohkan nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di kegiatan pertama ini total rinciannya 0, total disetujui 00. Berarti bendahara belum menginput rincian belanjanya, sehingga kita bisa langsung hapus. Klik hapus, hapus. Nah, bisa dihapus kan? Karena belum ada rinciannya. Nah, kalau yang ini sudah ada rincian belanjanya, belum ada disetujui. Coba kita tes hapus, apakah bisa? Kita hapus. Nah, di sini tidak bisa dihapus nih keterangannya. Sub kegiatan tidak dapat dihapus karena sudah terisi rencana belanja. Ya, karena di sini jelas tertulis rincian belanja sudah ada 5. Kita tidak bisa hapus kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu belum ada rincian belanja, kita bisa langsung hapus. Nah, kalau kasus seperti ini, kita harus minta bendahara untuk menghapus dulu rincian belanjanya. Nah, contoh di sini pengembangan proses pembelajaran ya, kegiatannya pengembangan proses pembelajaran. Kita minta bendahara untuk hapus. Nah, sekarang bendahara masuk dulu ke akunnya bendahara. Sekarang bendahara sudah masuk di akun bendahara. Jadi dia masuk di rencana, belanja, dia lihat mana tadi yang mau dihapus, pengembangan proses pembelajaran, rinciannya ada 5 tadi, dia klik di sini, rincian. Ya. Nah, di sini ada 5 nih. Nah, di sini harus dihapus dulu. Nah, ini keterangannya ditolak nih, berarti sudah bisa dihapus. Ya, dihapus. Kita tunggu sampai proses hapusnya selesai. Muncul keterangan sukses, hapus data rincian kegiatan berhasil. Kemudian ini kita klik hapus lagi. Ya, kemudian klik hapus lagi. Ya, sampai habis ya rincian belanjanya sampai habis agar kegiatan itu bisa dihapus. Ya, ini kita hapus lagi. Ya, ini juga kita hapus. Nah, sudah. Nah, rinciannya sudah kosong nih. Nah, kalau rinciannya sudah kosong, maka kepala madrasah sudah bisa menghapus kegiatan itu. Masuk lagi di akun kepala madrasah. Nah, di akun kepala madrasah, masuk di rencana, pagu definitif, belanja. Nah, di sini sudah kosong nih tadi. Total rinciannya sudah 0. Maka di sini sudah bisa dihapus oleh kepala madrasah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi perhatikan yang ini nih, total rincian, total disetujui, ya. Kalau sudah ada rinciannya seperti ini, ya, kalau sudah ada rinciannya seperti ini, maka lihat sudah disetujui belum. Nah, kalau belum disetujui, maka tinggal bendahara menghapus rinciannya. Nah, seperti itu ya.
Tetapi kalau yang kasus seperti ini, rinciannya sudah ada 7, ya, disetujui 1, maka yang 1 ini yang sudah disetujui harus ditolak oleh kepala madrasah dulu. Baru bisa dihapus oleh bendahara. Kalau belum ditolak oleh kepala madrasah, maka dia tidak bisa dihapus oleh bendahara. Nah, seperti itu. Contoh kayak ini juga rincian 1 disetujui 1. Jadi harus ditolak dulu oleh kepala madrasah. Nah, cara tolaknya seperti apa? Nah, tinggal kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat rinciannya, ya. Rinciannya, kemudian yang sudah disetujui ini kita tolak, ya. Kita tolak di sini, baru kita klik masukkan keterangan tolak, klik tolak. Nah, sukses data rincian berhasil disimpan. Nah, keterangan sudah ditolak nih. Jadi yang sudah disetujui ditolak-tolak semua nih, seperti ini. Nah, kalau sudah ditolak-tolak semua seperti ini, maka seperti kayak langkah tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bendahara masuk ke akun bendaharanya, kemudian ke rencana pendapatan, rencana definitif belanja, baru kepala madrasah bendahara hapus rinciannya nih. Semua rincian dihapus sampai kosong. Nah, kalau sudah kosong, nanti akan muncul di sini. Ya, di sini total rinciannya sudah 0. Nah, total disetujui sudah 0. Nah, kalau sudah 0 semua, ya, maka bisa dihapus oleh kepala madrasah. Seperti itu ya. Jadi, Bapak Ibu tinggal lihat di sini total rincian dan total disetujui. Ya, usahakan total rinciannya 0, total disetujui 0. Kalau sudah 0 semua, baru Bapak Ibu bisa hapus. Nah, silakan Bapak Ibu hapus semua nih. Rincian-rincian kegiatannya ini dihapus semua sampai bersih, sampai kosong. Kalau sudah bersih, sudah kosong, baru Bapak Ibu masuk ke rencana pendapatan. Nah, tinggal Bapak Ibu hapus. Ya, hapus yang APBN BOS tahap 1, APBN BOS tahap 2. Nah, tinggal dihapus seperti ini, ya. Tinggal dihapus. Nah, ini kita tidak bisa hapus. Kenapa? Karena di sumber dana ini sudah kita buat rencana kegiatan. Maka kita tidak bisa hapus. Jadi, kita tolak dulu seperti yang saya jelaskan di awal. Kita hapus dulu rencana belanjanya, baru bisa clear, bersih, baru bisa kita hapus rencana pendapatannya. Seperti itu ya, teman-teman, Bapak Ibu admin madrasah sekalian. Ya, jadi ini dihapus nih, ya. APBN BOS tahap 1 dihapus, APBN BOS tahap 2 dihapus sampai bersih. Kalau sudah bersih semua, baru Bapak Ibu tambah untuk periode triwulan satunya. Ya, jangan sekali-kali Bapak Ibu belum hapus, kemudian belum hapus rencana pendapatan, belum hapus rencana belanja, kemudian Bapak Ibu tambah untuk yang periode triwulan 1. Itu nanti pasti akan kacau dan Bapak Ibu akan bingung. Ini mana yang triwulan satunya, mana yang tahap 1, tahap 2-nya. Nanti juga nilai yang tadi belum dihapus akan terakumulasi di nilai pendapatan. Itu pasti akan membuat teman-teman admin bingung. Untuk itu, sangat-sangat disarankan Bapak Ibu hapus dulu kalau memang sudah terlanjur untuk di impor pagu indikatifnya. Tapi kalau belum terlanjur diimpor, masih kosong, nah itu tinggal Bapak Ibu langsung tambah. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas penginputan yang rencana pendapatan triwulan 1. Ya, setelah sudah asumsinya sudah kita hapus semuanya ini. Terus bagaimana dengan pagu indikatif kita? Ya tidak usah Bapak Ibu lakukan apa-apa. Karena pagu indikatif dengan pagu definitif ini tidak terhubung. Kecuali kita melakukan impor. Ya, kecuali kita melakukan impor, baru kita menarik data dari pagu indikatif. Tapi kalau kita belum melakukan impor, maka tidak perlu kita hapus yang di indikatif. Dibiarkan saja yang di indikatif itu, tidak perlu dihapus. Nah, kita langsung apa? Langsung klik tambah di sini. Kemudian pilih
kemudian pilih sumber dananya APBN BOS triwulan 1, ya. Kita tunggu sampai nilai pendapatannya itu muncul, ya. Ini jaringan Bapak Ibu, kita bersabar saja dengan itu. Kita tunggu sampai isi nilai pendapatannya itu muncul. Nah, kita coba berkali-kali. Nah, setelah nilai pendapatan ini muncul, maka kita masukkan keterangan yang sesuai. Misalkan BOS, dana BOS triwulan 1. Kita klik simpan. Kita tunggu lagi. Pastikan jaringan internet kita bagus dan jika muncul keterangan seperti ini ya kita bersabar menunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah berhasil, nanti akan muncul notifikasi sukses penambahan data pendapatan definitif berhasil. Kita klik OK. Setelah kita tadi berhasil klik simpan dan muncul notifikasi seperti tadi bahwa sukses, maka keterangan nanti di rencana pendapatan itu sudah muncul nilai dana BOS triwulan 1 yang kita sudah isi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita cukup menginput yang periode triwulan 1 saja, ya. Tidak perlu menginput yang periode triwulan 2, 3, dan 4. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwasanya kita hanya menginput yang periode triwulan 1 saja yang sudah kita terima, ya. Nah, untuk yang periode triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 itu nanti kita input sesuai dengan pada saat kita menerima dana tersebut, ya, atau melakukan pengajuan terkait dengan dana tersebut. Jadi sekali lagi yang diinput hanya periode triwulan 1 saja. Setelah Bapak Ibu penetapan pendapatan definitifnya berhasil diinput, maka Bapak Ibu lanjut ke belanja, menu belanja. Ya, lanjut ke menu belanja. Di sini sudah akan tampil data pendapatan, belanja, dan sisanya. Nah, di pendapatan ini, ya, di pendapatan ini sesuai dengan yang kita sudah isi tadi di rencana pendapatan, belanja ini masih 0 karena memang kita belum mengisinya, dan sisanya ini masih ada, persentasenya 0%. Nah, nanti kita harus menginputkan rencana belanja ini sampai nanti di total belanja ini itu sama dengan yang ada di total pendapatan. Dan nanti persentasenya ini 100%. Ya, itu harus kita ini fixkan bahwa sisanya ini harus 0 dan ini 0%. Nah, nanti ketika kita melakukan proses tambah, itu akan otomatis nilai di dashboardnya ini akan menyesuaikan. Sekarang kita klik tombol tambah. Nah, di tombol tambah ini, teman-teman, di sini ada 3 jenis sumber dana. Jangan sampai salah pilih. Di sini ada sumber dana BOS, sumber dana BKBA, dan sumber dana lain. Nah, sumber dana BOS ini untuk penginputan rencana kegiatan yang sumber dananya dari dana BOS. Kalau sumber dana BKBA yang sumber dananya dari BKBA. Sedangkan yang sumber dana lain itu untuk sumber dana lainnya seperti komite, bantuan, hibah, atau dari yayasan atau pihak-pihak lainnya. Nah, kita disediakan untuk menginput yang sumber dananya BOS. Maka pastikan pilihan kita sudah benar yaitu di sumber dana BOS. Nah, di sumber dana BOS ini di form rencana kegiatan ada standar pendidikan, kegiatan, subkegiatan, kelompok sasaran, waktu pelaksanaan, indikator, dan juga targetnya. Nah, kita di sini memilih subkegiatan. Nanti ketika kita pilih subkegiatan, standar pendidikan dan kegiatannya akan otomatis terisi.
Nah, ketika kita klik sub kegiatan, di sini akan muncul sub-sub kegiatan yang sudah kita set di aplikasi EDM, yang dimana kita sudah menyelesaikan penginputan EDM di tahun sebelumnya. Apabila Bapak Ibu temukan di sini sub kegiatannya kosong, itu berarti Bapak Ibu belum menyelesaikan penginputan EDM-nya, belum menentukan kegiatan subkegiatan di aplikasi EDM-nya. Untuk itu kalau di sini kosong, pasti Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut penginputan rencana kegiatan. Silakan kembali ke aplikasi EDM, selesaikan dulu penginputan EDM-nya sampai selesai, di mana di situ nanti ada rekomendasi kegiatan dan subkegiatannya. Maka ketika kita masuk ke aplikasi Erkam, kita di menu tambah rencana kegiatan, nanti kepala madrasah sudah bisa memilih kegiatan, subkegiatan mana yang akan dianggarkan tentunya. Nah, di sini kita coba mensimulasi terkait dengan eh, penginputan RKM, bahwasanya kita penting untuk terlebih dahulu mengunduh yang namanya referensi, ya. Di bagian referensi sini kita mengunduh program kegiatan, komponen biaya, supaya kita bisa melihat mencocokkan dari awal RAP kita itu menggunakan komponen biaya apa dan program kegiatan yang mana, sehingga memudahkan tentunya. Nah, contoh di sini saya sudah memiliki RAB, ya, item-item yang ingin saya input di Rkam, kemudian subkegiatannya sudah saya tentukan. Nah, kita eh, masuk ke aplikasi. Tadi kita sudah menginput rencana pendapatan, ya, triwulan 1. Kemudian kita sekarang menginput rencana belanja. Nah, rencana belanja ini kita juga sesuaikan dengan pagu pendapatan hanya di triwulan 1 saja, ya. Jadi yang selama ini kita buat rencana belanjanya itu 1 tahun, karena memang ada perubahan kebijakan pencairannya per triwulan, maka kita buat rencana belanjanya cukup triwulan 1 saja menyesuaikan dengan pendapatan. Ya, nanti ketika sudah ada pendapatan untuk yang triwulan 2, kita susun lagi RKM-nya untuk yang triwulan 2. Tinggal menambah, ya. Menambah rincian belanjanya atau menambah program kegiatan yang baru. Jadi itu. Begitupun nanti triwulan 3. Nanti triwulan 3 muncul pendapatannya, kita tambahkan lagi rincian belanja kalau memang di kegiatan yang sama, atau kalau kegiatannya berbeda kita menambah rencana kegiatan. Nah, sekarang kita masuk di belanja, kita klik tambah, ya. Di sini sub kegiatan, kita lihat tabnya. Tabnya ini pertama sub kegiatannya terkait dengan pembayaran honor di 3.2.1. Maka kita pilih sub kegiatannya 3.2.1. Nanti kelompok sasarannya apa? Nah, karena ini terkait dengan pembayaran honor guru, maka sasarannya adalah guru. Ya. Kemudian waktu pelaksanaannya. Nah, waktu pelaksanaan ini kita sesuaikan di AKB-nya, ya, karena waktu pelaksanaannya akan berpengaruh pada saat kita menginput anggaran kas bulanannya. Nah, ini dana triwulan 1 ini kan eh, periodenya adalah Januari, Februari, Maret. Tetapi anggarannya ini kan cair di bulan Mei. Nah, berarti untuk menambah rencana kegiatan ini, waktu pelaksanaannya itu bukan dilihat dari periodenya, tetapi dilihat dari waktu madrasah mau merealisasikan uang tersebut atau mau merealisasikan kegiatan tersebut. Nah, contoh kegiatan ini kan kegiatan apa namanya? eh Pembayaran honor guru. Nah, kalau pembayaran honor guru, maka
pembayaran honor guru itu dilakukan setiap bulan. Nah, kita bisa mengambil mulai dari bulan Januari ya sampai dengan bulan Desember. Nah, jadi sebenarnya lebih aman kita taruh waktu Januari sampai Desember waktu pelaksanaannya. Nanti pada saat AKG anggaran kas bulanan baru kita tetapkan ini di bulan berapa. Karena kalau kita sudah tetapkan di bulan sekian, nah kalau ada perubahan nanti kita mau merubah di anggaran kas bulanannya itu tidak bisa karena dia akan terkunci. Ya, contoh misalkan yang kita pilih di sini mulai bulan Juli sampai bulan September. Nah, nanti bulan yang lain itu akan terkunci di anggaran kas bulanannya. Tidak bisa kita memilih bulan selain yang kita sudah pilih di waktu pelaksanaan. Jadi, bagusnya saya sarankan ya waktu pelaksanaannya itu kalau dia sifatnya rutin, maka di Januari sampai Desember. Kemudian indikator outputnya, karena ini terkait dengan pembayaran guru, honor guru, maka outputnya adalah terbayarkannya honor guru dan tendik di madrasah. Nah, kemudian indikator hasilnya itu terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan baik, ya. Jadi indikator outputnya terbayarkannya honor guru dan tedik di madrasah, indikator hasilnya terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kenapa? Karena dengan pembayaran honor guru yang secara rutin dibayarkan, maka tentunya itu akan berpengaruh pada hasilnya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, ini indikator output dan indikator hasil ini tergantung Bapak Ibu kepala madrasah yang mengisinya. Tinggal merangkai katanya apa output dari kegiatan itu, apa hasil dari kegiatan itu. Nah, targetnya apa? Targetnya berapa jumlah guru di madrasah kita? Misalkan jumlah guru di madrasah kita itu ada 10 orang, ya. 10 orang, satuannya di sini orang. Ya. Kemudian target hasilnya 10 orang juga. Nah, jadi setelah itu kita simpan, ya. Simpan. Setelah Bapak Ibu sudah menginput ya, Bapak Ibu kepala madrasah tadi sudah menginput form tambah rencana kegiatan, nanti akan muncul list rencana kegiatan pada rencana pagu definitif. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu selanjutnya meminta bendahara madrasah untuk menginput rincian belanjanya. Ya, jadi kita meminta bendahara madrasah masuk ke akun Erkamnya untuk menginput rincian daripada belanjanya. Setelah bendahara masuk ke aplikasi Erkam, bendahara masuk pada menu rencana pagu definitif belanja. Nah, di sini akan tampil rencana kegiatan yang sudah diinputkan oleh kepala madrasah. Tugas bendahara adalah menginput rincian belanjanya. Nah, di sini rencana rencana kegiatan yang diinput oleh kepala madrasah itu berupa pembayaran honor. Nah, berarti bendahara menginput rincian terkait belanja honor tadi. Nah, masuk ke menu aksi, kemudian klik rincian, nanti akan ditampilkan form untuk kita menambah rincian belanja. Nah, di sini formnya sudah muncul. Kita lihat di sini ada komponen biaya. Kita klik
di komponen biaya. Nah, karena ini terkait dengan honor atau gaji rutin, maka kita bisa mencari komponen biaya terkait dengan gaji rutin tadi. Sehingga makanya tadi di awal kita sampaikan Bapak Ibu bisa mendownload referensi komponen biaya untuk bisa tahu kodenya. Ya. Nah, kalaupun tidak, maka kita bisa cari di menu pencarian, misalkan gaji. Nah, ini honor rutin gaji ya. Nah, ini kita pilih yang ini ya. Honor dan upah dalam kurung gaji atau honor rutin PTK atau operator. Atau kita bisa lihat dari sini kategorinya. Ya. Jadi honor, kita pilih kategori komponen biaya honor, kemudian honor. Jadi karena ini pembayaran terkait dengan honor guru dan pegawai, di bagian komponen biaya kita klik, kita pilih kategori komponen biayanya honor. Ya, honor di sini 10 honor dan upah. Nah, kemudian kita lihat di sini pilihannya. Di sini ada honor rutin, ada honor tidak rutin, honor narasumber, dan honor lainnya. Karena di sini dia adalah pembayaran honor rutin, maka kita pilih yang kode 10.1.1. Nah, honor rutin, kita klik pilih harga, tetapkan harga. Ya. Nah, masukkan harga satuan. Kita coba lihat RAP kita. Harga satuannya ini. Misalkan 500.000. Ya. Untuk 8 orang selama 3 bulan. Maka di sini kita tulis 500.000. Kemudian kita klik simpan. Ya, nanti di sini keterangan komponen biaya ini tidak diisi. Itu diisi kalau kita pilihnya lainnya, maka akan terbuka. Kalau bukan lainnya, dia tidak bisa terbuka. Kemudian kode akun, ada satu pilihan, kita pilih. Kemudian koefisiennya, ya kita lihat di Excel kita, koefisiennya itu 8 orang untuk 3 bulan. Berarti kita pilih di sini koefisien pertama itu 8, satuannya orang. Kemudian koefisien kedua 3, satuannya bulan. Koefisien ketiga kalau tidak ada kita kosongkan. Begitupun koefisien 4. Kalau tidak ada kita kosongkan. Nah, selanjutnya kita geser. Di sini PPN. PPN-nya ada tidak? Nah, di sini karena ini pembayaran honor, maka tidak ada PPN. Kita pilih tidak ada PPN. Nah, di sini otomatis harganya. Kemudian sumber dananya kita pilih di sini. Ya, sumber dananya kita ambil. Ini sumber dananya triwulan 1. Kita alokasikan berapa? Kita alokasikan, lihat di total jumlah kuantitas ini. Ya, nah 24. 24 itu dapat dari mana? Dapat dari tadi ada 8 orang kali 3 bulan. 8 kali 3, 24. Kemudian kita klik simpan. Oke. Setelah itu kita geser lagi. Di sini tipe pencairannya otomatis terisi. AKB-nya sekarang kita isi. AKB tadi adalah anggaran kas bulanan. Kita rencana membayarkan honor yang kita sudah masukkan ini pada bulan berapa. Nah, berarti kita masukkan di sini karena ini bulan Mei, ya. Kita bulan Mei berarti triwulan 1 itu kan Januari, Februari, Maret periodenya. Nah, kita pasti mau bayar honor guru bulan Januari, Februari, Maret. Maka 3 bulan itu kita bayarkan di bulan Mei ini saja. Berarti 24, kuantitasnya 24 kita bayar di bulan Mei 24. Ya. Nah,
Atau misalkan kita mau bayar nanti di bulan Juni, ya berarti 24-nya di bulan Juni. Nah, karena ini kita bayarnya di 24, 8 guru itu di bulan Mei, ya kita taruh 24 itu di bulan Mei. Begitu ya. Nah, kemudian kita klik simpan. Kalau sudah, maka tombol simpannya di sini sudah muncul. Kita klik simpan. Tadi kepala madrasah sudah menginputkan satu rencana kegiatan, ya, sesuai dengan RAB yang kita contohkan. Nah, ini tadi untuk honor rutin sudah diinputkan di kegiatan 3.2.1. Nah, kita cek lagi kegiatan apa lagi. Di sini 8.2.1. Nah, jadi kepala madrasah menginput dulu seluruh kegiatan yang akan direncanakan. Jadi karena yang satu sudah selesai, kita tambahkan lagi, pilih sumber dana BOS. Tadi 8.2.1 ya, beban operasional madrasah ATK, karena di sini yang mau dibeli adalah listrik dan internet. Nah, kemudian sasarannya apa? Karena ini sifatnya langganan daya dan jasa, maka sasarannya adalah madrasah. Ya, sasarannya adalah madrasah. Kemudian waktu pelaksanaannya kita pilih Januari sampai Desember. Indikator outputnya apa? Nah, terbayarkannya, tersedianya, eh, apa ini? Tersedianya layanan operasional madrasah. Ya, karena seperti pembayaran ATK, listrik, berarti tersedianya layanan operasional madrasah. Indikator hasilnya apa? Indikator hasilnya ya, ketika layanan operasional madrasah itu tersedia dengan baik, maka hasilnya adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lancar, seperti itu. Ya, itu sebagai contoh. Kemudian targetnya di sini layanan ini ya 12 bulan atau kita bisa pilih 1 tahun ya. Target juga di sini 1 tahun. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti muncul sukses tersimpan. Nah, nanti otomatis muncul. Kemudian kepala madrasah masukkan lagi nih. Ini 821 sudah ya. 821 sudah. Kemudian 3.2.5 penguatan kurikulum. Nah, berarti kita tambahkan lagi. Pilih sumber dana BOS 3.2.5 workshop media pembelajaran. Nah, misalkan di sini madrasah ingin membuat workshop media pembelajaran. Sasarannya apa? Sasarannya guru atau sasarannya madrasah atau sasarannya siswa. Nah, kita pilih karena workshop ini sasarannya guru, kita pilih guru. Waktu pelaksanaan kita kira-kira pelaksanaannya kapan. Nah, supaya aman ya kita pilih Januari sampai Desember saja. Nanti baru kita atur di AKB-nya. Indikator outputnya berarti terlaksananya kegiatan workshop media pembelajaran. Indikator hasilnya apa? Guru menguasai, guru mampu membuat media pembelajaran. Nah, seperti itu. Ya, jadi indikator output dan indikator hasil itu disesuaikan. Ya, kita merangkai kata untuk menyesuaikannya. Targetnya kita rencana berapa guru, misalkan yang kita libatkan. Misalkan ada 10 guru. Ya, targetnya 10 guru. Oke. Kemudian kalau sudah kita simpan lagi.
Kita tunggu sampai keterangannya berhasil. Oke. Kemudian kalau sudah terakhir di kegiatan terakhir 6.2.57. Ya, jadi penting Bapak Ibu sekalian itu kita download dulu kegiatan subkegiatan yang di menu referensi, kita cocokkan dulu tuh. Kita pilih. Nah, di RAB kita tuh mana yang cocok agar kita jangan cari-cari lagi. Kita sudah tahu kodenya. 6.2.7 berapa? 6.2.57. Penyediaan sarana prasarana digital madrasah. Nah, kelompok sasarannya apa? Madrasah, ya. Waktu pelaksananya kita pilih saja Januari sampai Desember. Outputnya tersedianya sarana prasarana digital di madrasah, ya. Kemudian indikator hasilnya, hasil dari sarana prasarana itu ada di madrasah, maka pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar, menjadi lebih baik. Nah, targetnya berapa yang kita mau sediakan, misalkan 1 paket atau 1 unit, ya, tergantung dari kita mau pengerjaannya berapa. Kemudian kita klik simpan. Pastikan sumber dananya sumber dana BOS, ya. Kita klik simpan. Oke, nah kalau kita cek RAP manual kita, semua subkegiatan sudah kita input sesuai dengan alokasi anggaran yang kita punya. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah bendahara madrasah melakukan penginputan rincian belanja pada setiap kegiatan yang sudah dibuat oleh kepala madrasah. Nah, sudah dibuat oleh kepala madrasah ada 4 kegiatan. Selanjutnya bendahara menginputkan rincian belanjanya. Untuk bendahara, setelah bendahara login di Aircam akun bendaharanya, dia selanjutnya menginput rincian rencana belanja yang sudah diinput oleh kepala madrasah sebelumnya. Dia masuk ke menu rencana, kemudian pagu definitif, belanja. Nah, di sini akan muncul daftar kegiatan yang sudah diinputkan oleh bendahara. Nah, berbeda di sini dengan akun Kama tadi, di akun bendahara itu tidak ada tombol tambah. Artinya, hanya kepala madrasah, hanya di akun kepala madrasah saja yang bisa kita menambahkan kegiatan. Sedangkan bendahara tidak bisa menambahkan kegiatan, hanya kepala madrasah. Jadi tadi untuk kita menginput. Jadi bendahara itu menginput rincian belanja. Kita ulang dari awal. Ini Aircam yang kita sudah contohkan ya untuk nilai triwulan 1 yang diterima oleh madrasah. Di sini ada pembayaran honor rutin, pembayaran langganan daya jasa, kegiatan kurikulum, ATK, dan sarpras madrasah. Nah, kita sekarang kepala madrasah sudah selesai menginput kegiatan, bendahara kemudian menginput rincian belanja. Nah, inputnya kita pilih dulu satu persatu kegiatan mana yang kita mau input rincian belanjanya. Ya. Nah, di sini yang pertama itu terkait dengan honor rutin guru, maka kita pilih yang kegiatan terkait dengan honor rutin guru ini. Ya. Terbayarkannya honor guru ini. Berarti kita klik aksi, ya, kemudian akan muncul daftar komponen belanjanya. Kita pilih komponen belanja, ya. Kemudian di sini kalau kita sudah menceklis di referensi yang kita unduh di Excel, di menu referensi, kita tahu kodenya. Tapi kalau kita tidak tahu kodenya, kita bisa klik cari di sini, atau kita bisa pakai pencarian per kategori.
Nah, di sini karena dia sifatnya honor, kita pilih yang honor upah rutin, honor. Nah, di sini ada 4 jenis kategori. Karena tadi yang kita mau belanjakan adalah gaji atau honor rutin, maka kita pilih yang kategori gaji dan honor rutin ini. Kita pilih di aksi, pilih harga, tetapkan harga. Harga satuannya kita masukkan nih, yang ada di sini. Ini harga satuannya 500.000, ya, 500.000, simpan. Kemudian di sini kode akunnya kita pilih. Koefisien satunya ini 8 orang. 8 orang. Koefisiennya 3 bulan. Ya, koefisien keduanya 3 bulan. Ya, 1, 2. Kemudian koefisien 3 dan 4 kita kosongkan saja. Kemudian kita geser lagi. PPN, karena ini pembayarannya adalah honor, maka tidak ada PPN. Nah, kemudian sumber dananya kita klik. Di sini kita pilih tambah. Pilih sumber dananya triwulan 1. Alokasinya kita ikut alokasi yang di atas 24. Kita klik simpan. Nah, setelah itu kita geser lagi. Ini tipe pencairannya disable. Kita tentukan AKB-nya. Nah, AKB ini kita tentukan kapan kita mencairkan anggaran ini. Nah, ini kan periode triwulan 1, Januari, Februari, Maret. Tetapi uangnya baru cair di bulan Mei. Berarti kita tentunya di bulan Mei ini setelah uang terima kita harus bayarkan honor gurunya itu ke guru itu selama 3 bulan. Maka kita taruh semua di bulan Mei untuk bayar yang 24 bayar yang 3 bulan yang belum kita bayar honornya. Jadi cukup di bulan Mei karena sekali lagi anggaran kas bulan ini adalah kita men-setting kapan uang itu dicairkan. Oke. Nah, pastikan sisa jumlah koefisien sini 0. Nah, kalau misalkan di sini kita taruh 20, maka di sini masih ada 4. Harus 4-nya ini taruh di bulan lain. Tapi karena kita bayarkan semua di bulan Mei, maka ini langsung 24. Kalau dia 20, koefisiennya belum 0, maka di sini tombol simpannya tidak bisa kita klik. Harus sama dulu dengan total koefisien yang sisanya 0. Baru kita klik simpan. Kita berhasil disimpan, ya. Setelah kita klik simpan, data sukses berhasil disimpan. Nah, akan muncul nih rincian komponen biaya yang kita sudah tentukan. Nah, nanti kita tambahkan lagi, ya. Kita tambahkan lagi daftar belanjanya, pilih di sini tambah, ya. Masukkan lagi honor, ya. Masukkan lagi honor. Kemudian gaji, harga satuannya tadi di sini yang kedua 600. 600.000, simpan. Kemudian di sini pilih akun, di sini 1 orang, ya. Kemudian di sini 3 bulan. Oke, ini kita kasih kosong. Kemudian PPN tidak ada. Sumber dana kita pilih, tambah APBN triwulan 1. Alokasinya kita ikut di atas 3, simpan. Kemudian AKB-nya kita pilih juga di bulan Mei. Karena kita bayarnya di bulan Mei. Nah, kalau sudah muncul tombol simpan, kita klik simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Kita tambah lagi, ya. Karena di sini honor ada 3. Nah, di sini kita pilih lagi di sini honor. Kemudian ini kita tetapkan harga. Satuannya juga 500.000. Ya. Atau ya karena ini sama ya. Sama ini 500 kita gabungkan saja di sini. Berarti yang di sini kita edit, ya. Kita edit yang 8 orang ini kita edit menjadi 9 orang. Ya.
kita edit menjadi 9 orang. Ya. Ya, jadi kita karena nilai ini sama, jadi kita edit jadi 9 orang, tetap 3 bulan, tidak ada PPN, kita tentukan ulang sumber dananya, kita samakan di atas 27, kita klik simpan, AKB-nya kita pilih lagi di bulan Mei 27, kasih sama, sama, ya baru klik simpan. Oke. Nah, sudah. Nah, ini rincian untuk belanja honornya sudah kita buatkan 2 karena harga satuannya beda-beda, ya. Nah, di sini statusnya menunggu. Menunggu apa? Menunggu persetujuan dari kepala madrasah, ya. Menunggu persetujuan dari kepala madrasah. Nah, kita kembali lagi di sini karena sudah di sini sudah. Nah, tadi secara otomatis di sini akan sudah muncul nih total belanjanya 15.300.000. Kalau tadi kan 0, ya. Sisanya 13.300.000, presentasinya 53,46%. Nah, itu dia akan otomatis menghitungnya. Nah, kemudian di sini total rinciannya sudah 2. Disetujuinya masih 0 karena memang belum disetujui. Nah, sekarang kita bertugas untuk menginput RAP yang lain. Sekarang ini internet pasca bayar di kode 82.1. Nah, di sini yang internet ya ini ya, internet kita klik rincian, kemudian kita tambah lagi komponen biaya ya. Kita di sini apa yang diminta apa ini? Internet sama listrik. Maka kita cari di sini daya dan jasa ya, daya dan jasa, kemudian pembayaran langganan internet dulu. Ini internet pasca bayar atau internet prabayar. Nah, internetnya itu adalah pasca bayar. Kita klik internet pasca bayar, kemudian kita pilih yang ini, internet pasca bayar. Ya, kalau di sini ada keterangan tahap 1, tahap 2, kita ini kan, jadi kita pilih yang ini, internet pasca bayar. Pilih harga, tetapkan harga. Nah, di sini harganya berapa? Internet pasca bayar 210.000. Nah, simpan. Kemudian kode akunnya pilih yang ini, langganan daya dan jasa lainnya. Oke, kemudian di sini 1 paket selama 3 bulan. Oke, 3 bulan. Ini kita simpan, lewatkan. Kemudian PPN, karena dia sifatnya langganan daya dan jasa, maka tidak ada PPN. Nah, kemudian sumber dananya kita pilih, tambah APBN triwulan 1, alokasikan ikut di total 3. Kemudian kita simpan. AKB-nya, nah AKB-nya ini pencairannya kapan? Nah, pembayaran bulan apa namanya? Bulan 3 bulan ini langganan daya dan jasanya ini kita sudah bayar, misalkan sudah bayar karena kan uangnya baru cair, kita sudah pinjam atau apa sudah bayar. Nah, jadi kita sekarang istilahnya membayar tagihan dari yang kita sudah pinjam tadi. Nah, kita bayar 3 bulan. Berarti di bulan Mei kita bayar 3 bulan punya. 3. Oke. Kita klik simpan. Nah, oke. Karena sudah koefisiennya 0, maka bisa kita klik simpan. Kemudian muncul tabel sebal, kita klik simpan. Sampai selesai. Nah, sudah. Data berhasil disimpan. Oke. Statusnya menunggu. Kita input lagi yang listrik. Kita cari komponen biaya, daya dan jasa.
kemudian listrik token ya, karena kita punya listriknya token. Nah, pilih yang listrik token ini, pilih harga, tetapkan harga. Harga satuannya berapa nih? 200.000. Kita klik 200.000. Ya, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu akunnya kita pilih belanja langganan listrik. Kemudian di sini satu paket ya, satu paket token kali 3 bulan. Oke. Nah, nanti selanjutnya di sini karena langganan juga tidak ada PPN. Kemudian kita sumber dananya kita tambah, pilih triwulan 1, alokasinya totalnya 3. Klik simpan. Ya, disamakan. Sisanya pastikan 0 di sini sisanya. Ya, simpan. Kemudian kalau sudah kita pilih AKB-nya lagi. Nah, ini kita sama ya. Karena di bulan Mei kita bayarkan di bulan Mei. Karena tadi Januari, Februari, Maret kan kita sudah bayar tuh. Nah, nanti kalau misalkan contoh kita mau pengajuan di tahap 2, kita baru mau buat rencana di tahap 2, uangnya kita belum bayar, maka di tahap 2 nanti kan 3 bulan juga tuh. Nah, jadi kita bisa misalkan di bulan Juni baru kita bayar, berarti eh, Mei juga kita bayar, Juni juga kita bayar, berarti Mei 1, Juni 1, Juli 1, misalkan begitu. Itu boleh. Nah, ini karena sudah dibayarkan, berarti kita bayarnya di bulan Mei 33 ini. Kita klik simpan. Kemudian kita ketik simpan. Nah, berhasil disimpan, sudah muncul ya. Nah, kemudian kita di sini sudah 2 selesai, kita pindah ke kegiatan lainnya. Kita kembali. Nah, ini secara otomatis nilainya sudah naik ya. Nah, kemudian kita pilih kegiatan berikutnya. Oh, masih ada nih kegiatan 82.1 masih ada kertas ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan lagi dulu di 821 yang tadi itu. Nah, ini kita pilih kertas A4 ini. Pilih di sini kalau kita cari saja bisa kertas. Ya, kita cari kertas A4. Oh, tidak ada. Kuarto. Tidak ada. Nah, ini pentingnya kita mengecek di referensi sebelum kita klik karena nanti akan sulit kalau kita pakai tidak tahu kodenya. Makanya kita harus download dulu referensi di kertasnya. Misalkan kita coba cek dulu di menu referensi komponen biaya, kemudian kita ekspor sampai dia dapat dalam bentuk Excel. Kita buka file Excel-nya. Ya, kita buka file Excel-nya. Kalau di file Excel-nya mudah kita ini kita cari. Nah, sini kita coba cari yang terkait dengan kertas ya. Nah, ini kodenya ya. Nah, kita coba pakai fasilitas Ctrl F. Kertas. Nah, ini kertas cover, kertas refill, kertas buffalo. Coba kalau kertas A4 ada tidak? Oh, tidak ada. Berarti kertas ya, kita coba cari kertas ya. Makanya pentingnya kita mengecek di Excel-nya dulu supaya kita mudah mendapatkan kodenya ya, mendapatkan kodenya atau kita coba filter dia dulu.
Kita filter yang tulisannya kertas. Nah, ini hanya kertas saja. Kertas HVS ya. Kita pilih saja kertas HVS. Karena kertas A4 tidak ada. Kertas folio ada, kertas A4 tidak ada. Kita pilih kertas HVS. Ini kodenya ini. Kita bisa copy kodenya, masuk ke tadi ya. Kembali ke rencana belanja. Kita klik komponen biaya. Kemudian kita masukkan kodenya. 41 apa tadi itu? 4.1 4.1.15.12 atau kita tulis HVS. Nah, ini kertas HVS. Cukup banyak kertasnya ini. Ini F4 ada. Ya, kita isi dulu yang F4 ya. F4. Ini kertas F4. Nah, ini ya, kertas HVS. Ya, kertas HVS. Tetapkan harga. Kita isi harganya berapa tadi di RAP kita. Kertas HVS 50.000. Ya. Satuannya 50.000. Simpan. Kemudian kodenya pakai belanja bahan atau belanja persediaan. Nah, ini pemilihan kode akun ini tergantung dari rencana madrasah. Apakah barang itu sebagai barang persediaan atau barang itu sebagai barang pakai habis. Artinya kalau barang itu dipakai secara eh, satu kali pakai habis selesai kegiatan, maka itu menjadi barang pakai habis. Tapi kalau dipakai kemudian tidak habis, dipakai lagi dalam kurun waktu tertentu, maka itu menjadi barang persediaan. Nah, di sini karena ini kita beli dalam satu triwulan mungkin tidak mungkin habis dalam satu periode itu, maka kita pakai di belanja barang persediaan. Kemudian koefisiennya di sini 2 buah ya, 2 rim ya, 2 rim. Karena kertas 2 rim ya. Koefisiennya yang lainnya kita kosongkan saja ya, karena ini hanya untuk 2 rim. Nah, kemudian 50.000 PPN-nya ada tidak ya. Nah, kita apakah di sini ada pilihannya tidak ada PPN, harga belum termasuk PPN atau harga termasuk PPN. Nah, ini kita tergantung dari tempat kita belanja. Nah, tempat kita belanja itu kita cek biasanya tempat kita belanja itu apakah toko itu adalah pengusaha kena pajak atau tidak. Kalau dia pengusaha kena pajak, pasti dia memiliki faktur pajak. Dan kalau dia memiliki faktur pajak, maka barang yang kita beli itu harganya itu sudah termasuk pajak. Nah, contoh misalkan kita belanja tuh di apa namanya, di Alfamart atau kita belanja di toko-toko retail besar, itu dia barang yang kita beli itu sudah dipajakkan juga ya, sudah dipajakkan juga. Maka kita masukkan harga termasuk PPN. Nah, begitu. Nah, kalau Bapak Ibu di madrasah negeri, karena pasti Bapak Ibu akan memungut PPN kalau sifatnya dia pengusaha kena pajak, itu kan Bapak Ibu pungut tuh PPN-nya. Maka ini dipilih harga belum termasuk PPN. Nah, kalau madrasah swasta biasanya kalau dia beli di toko retail atau toko-toko besar itu harga sudah termasuk PPN. Tapi kalau dia
dia beli di toko-toko kecil yang toko itu bukanlah pengusaha kena pajak, maka dia tidak membayar pajak terkait dengan pembelian barang itu. Maka dia bisa pakai pilih tidak ada PPN. Nah, karena ini di kampung ya, tidak ada, misalkan belinya itu di toko-toko kecil, maka kita pilih tidak ada PPN ya di toko-toko kertas kecil. Nah, atau kita misalkan kita pas rencananya itu beli di toko yang sudah ada PPN-nya, maka di sini harga termasuk PPN. Jadi ya tergantung ya Bapak Ibu pilihnya sesuai dengan kondisi di Bapak Ibu masing-masing. Nah, contoh seperti itu. Kemudian sumber dananya kita pilih triwulan 1, alokasinya kita ikut 2, simpan. Nah, AKB-nya apa? Kita rencana beli kertas itu kapan? Oh, rencana beli kertasnya itu di bulan Mei. Satu rim di bulan Mei, satu rim di bulan Juni. Maka di Mei 1, di Juni 1. Begitu. Kemudian klik simpan. Nah, simpan lagi. Oke. Nah, selanjutnya kertas F4 lagi. Kita tambah lagi komponen biayanya. Kertas F4. Nah, ini kertas F4 folio. Kita pilih, tetapkan harga. Harganya menjadi 60.000. Ya, di sini 60.000. Nah, kita klik simpan. Kemudian kita pilih juga kode akunnya karena ini dipakai berulang-ulang. Belanja barang persediaan. Berapa rim yang kita beli? Di sini 2 rim. Ya, 2 rim. Kemudian koefisien lain kita abaikan. Kita masuk ya, tidak ada PPN karena kita belinya bukan di pengusaha kena pajak. Kemudian kita kita ambil sumber dananya triwulan 1, alokasinya 2, simpan. AKB-nya sama, kita 1 rim di bulan Mei, 1 rim di bulan Juni. Intinya nanti sisa koefisiennya harus 0, baru bisa tersimpan. Kemudian kita klik simpan. Ya, ini mungkin gangguan, kita klik ulang lagi, simpan ulang. Nah, sudah muncul notifikasi, baru kita oke. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi. Masih ada lagi satu nih, spidol. Ya, kita pilih komponen biayanya lagi. Kita cari spidol. Spidol tidak ada ya. Spidol itu, coba kita lihat lagi di Excel-nya tadi. Spidol ya. Spidol itu alat tulis ya. Spidol. Nah, ini spidol ada nih. Spidol. Nah, spidol bot marker 4391. Nah, kita coba di sini spidol. Tidak ada bot marker. Tidak ada juga. Nah, kita pilih di sini saja. Cari apa ini? 4 alat tulis kantor. Sini kodenya berapa nih? 4391. 4391. Nah, ini. Oh, ini spidol 439 muncul ya. Oh ya, ada kedua tadi. Nah, ini 439 spidol. Nah, kita pilih spidol bot marker, tetapkan harga, masukkan harga satuannya berapa sesuai RAP kita.
10.000 2 buah. Harga satuannya 10.000. Simpan. Kemudian kode akun. Karena ini spidol kita langsung kasih habis pakai berarti belanja bahan. Ya, jadi akun itu tergantung peruntukannya seperti apa. Kemudian 2 buah spidolnya. Ya, kemudian koefisiennya yang lain kita lewatkan. PPN kita beli juga tidak ada PPN-nya karena kita beli di toko non PKP. Sumber dananya kita klik triwulan 1, alokasinya 2, simpan. AKB-nya kita belinya belinya di bulan apa? Spidol itu. Oh, belinya di bulan Mei, maka Mei simpan. Kemudian kita klik simpan. Oke, muncul notifikasi berhasil. Nah, ini berarti sudah tinggal kita beralih ke kegiatan yang lain. Ya, beralih ke kegiatan lain. Kita kembali. Ya, jadi kita kembali. Ini sudah muncul ya 5 item di sini. Kemudian kegiatan 3.2.5 terkait dengan kegiatan. Nah, di sini berarti ini workshop ya. Tadi kita buat workshop. Rinciannya kita tambahkan di sini. Ini apa yang kita konsumsi. Nah, ini berarti kita lihat di sini referensi terkait dengan konsumsi. Konsumsi ada tidak? Atau makanan. 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 Atau nasi kotak ya. Nah, ini ada nih nasi kotak nih. Nasi kotak. Nah, ini 481.1. Kita masukkan di sini. Oh, ini sudah ada nih. Nasi kotak plus minum gelas ya. Karena kalau kegiatan kan kita pasti ada nasi kotaknya. Tetapkan harga. Di sini satuannya berapa sesuai RAP kita. Nasi 50.000 ya. 50.000 itu sudah nasi kotak dengan minuman gelas ya. 50.000 simpan. Kemudian kode akunnya di sini kita pilih ini harusnya kode akunnya ini harusnya ada dia sifatnya belanja bahan harusnya ini. Ya, tapi kita pilih saja di sini barang konsumsi. Ini salah akun ini. Ini harusnya barang apa? Nasi kotak itu akunnya belanja bahan. Hanya tidak ada pilihan ya kita pilih saja belanja persen konsumsi. Nah, di sini berapa orang? 20 orang. 20 orang. Terus kali satu paket ya, satu paket nasi dos ya. Kemudian koefisiennya kita lewatkan. Nah, di sini tidak ada PPN misalkan karena kita belanjanya juga ini ya di non PKP. Nah, sumber dananya kita pilih tambah APBN BOS triwulan 1, alokasinya kita tulis 20, simpan. Ya. AKB-nya juga sama. Nah, rencananya kegiatan ini di bulan apa nih? Nah, rencananya kegiatan itu kita laksanakan di bulan Juni. Maka kita taruh semuanya itu total koefisien 20 di bulan Juni. Simpan. Klik simpan. Begitu teman-teman. Jadi AKB itu tergantung kita mau selenggarakan kegiatannya itu kapan. Nah, selanjutnya spanduk. Ya. Jadi ada juga spanduk. Kita coba cek di pencarian sini spanduk ada tidak. Nah, ini ada spanduk di spanduk. Nah, spanduk di sini kita tetapkan harga. Spanduknya berapa? Di sini
spanduknya 200.000 ya. Harga satuannya 200.000. Simpan. Kemudian di sini kode akunnya belanja bahan ya. Ini benar, ini belanja bahan spanduk. Kemudian 1 buah spanduk ya. Kemudian tidak ada PPN. Sumber dananya kita pilih triwulan 1, alokasinya 1, simpan. AKB-nya karena kegiatan di bulan Juni, maka kita taruh di bulan Juni juga spanduknya. Ya. Kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih lagi honor narasumber. Nah, komponen biaya kita cari honor. Honor narasumber tadi ada. Ini honor narasumber nih ya. Ada honor narasumber, pilih harga, tetapkan harga. Berapa honor narasumbernya? 500.000 ya. 500.000, simpan. Kemudian kode akun belanja honor. Koefisiennya 1 kegiatan ya. 1 kegiatan, kita kasih narasumbernya 500.000. Tentunya narasumber ini adalah narasumber di luar Kementerian Agama ya. Misalkan kita ambil orang di luar Kementerian Agama karena sesuai dengan juknis kan tidak boleh kita berikan honorarium kepada orang di Kementerian Agama. Kemudian PPN-nya pasti tidak ada. Kemudian sumber dananya kita pilih triwulan 1, alokasinya 1. Kita klik simpan. AKB-nya karena kegiatan di bulan Juni kita pilih Juni. Simpan, kita klik simpan. Oke. Nah, semua ini statusnya menunggu ini. Menunggu, tapi kita selesaikan dulu ya. Nah, kemudian ada transportasi narasumber. Kita masukkan lagi komponen biayanya. Transportasi. Transportasi. Nah, ini sewa perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas transport. Kita pilih harga, tetapkan harga. Transportasinya berapa? 150.000. Simpan. Kemudian kode akun, kita pilih 1 saja di situ. Kemudian ini 1 kegiatan juga. Ya. PPN-nya tidak ada. Sumber dananya kita pilih triwulan 1. Alokasinya 1. Kita klik simpan. Oke. Kemudian AKB-nya sama. Karena kegiatan di bulan Juni, kita taruh di bulan Juni. Kita klik simpan. Nah, sudah. Oke, ini sudah selesai yang untuk 3.2.5. Nah, terakhir yang kegiatan terakhir ini. Kita kembali ya. Kembali di sini sudah nih ya. Jadi di perhitungan dashboard ini sudah secara otomatis nih dia menghitung. Nah, di sini sisa 10 juta nih. Ya, sisa 10 juta yaitu yang tadi nih, yang terakhir laptop ini. Nah, kita pilih sudah kegiatan yang terakhir. Nah, di sini sarana prasarana digital. Kita pilih bendahara, masukkan, cari laptop. Nah, laptop. Ada tidak nih laptop nih? Headphone. Notebook mungkin. Ini laptop nih. Laptop ya. Ini laptop. Pilih harga. Tetapkan harga. Masukkan harganya 10 juta. Nah, kemudian kita klik simpan. Ya, kita klik simpan. Kemudian kode akunnya, karena ini belanja modal, maka dia belanja, ini belanja barang, supaya dia jadi aset, maka kita pilih akun belanja modal. Ya, belanja modal, karena dia aset. Ya, belanja modal peralatan mesin, 1 unit. Ya, kemudian PPN. Nah, 10 juta ini kita biasanya beli laptop itu di toko yang mungkin dia adalah PKP. Ya, dia adalah PKP, maka kita menghitung bahwa 10 juta ini harga sudah termasuk PPN. Jadi nanti pada saat kita beli,
Ya, kita menjaga-jaga supaya jangan sampai kita beli di toko itu dia PKP. Maka 10 juta ini harga sudah termasuk PPN. Sehingga nanti kita beli barang yang harganya itu di bawah 10 juta. Ya, misalkan kalau PPN itu 11%, berarti dia sekitar 8.900.000. Ya, kita cari laptop yang harga sekitar 8 jutaan. Seperti itu ya. Ini harga termasuk PPN. Nah, sumber dananya kita klik tambah, triwulan 1, simpan. Ya. Nah, jadi harga termasuk PPN. Supaya Bapak Ibu tidak kesulitan lagi nanti pada saat bayar pajaknya, uangnya dari mana. Sudah dihitung, uang itu sudah dihitung sebagai uang PPN-nya. Nah, kemudian AKB-nya kita rencananya beli laptop itu di bulan Mei atau Juni. Kita rencana buatnya di bulan Mei ini. Ya, klik simpan. Kemudian kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Sudah berarti seluruh RAP-nya ini kita sudah inputkan di Erekam. Ya. Nah, di sini akan kelihatan nih, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Di sini sisanya 0. Total belanja sama dengan total pendapatan. Sisanya 0, 100%. Berarti sudah fix. Rencana kita yang kita susun itu sudah sesuai dengan pagu triwulan 1 yang kita punya. Nah, di sini total rinciannya sudah ada untuk masing-masing kegiatan, tapi total disetujuinya belum. Kenapa? Karena di sini keterangannya masih menunggu persetujuan. Nah, untuk menyetujuinya, kita minta kepala madrasah untuk masuk di akun kepala madrasahnya untuk melakukan persetujuan. Ya, melakukan persetujuan di akun kepala madrasahnya. Nah, sekarang kepala madrasah masuk ke akun kepala madrasahnya untuk menyetujui rincian belanja yang sudah diinput oleh bendahara. Nah, setelah kepala madrasah berhasil masuk di akunnya, sekarang kepala madrasah mau menyetujui rencana rencana rincian belanja dari bendahara. Masuk di rencana pagu definitif belanja. Nah, di sini sudah ada nih daftar kegiatan dan juga rincian yang diinputkan oleh bendahara tadi. Nah, untuk menyetujuinya, di sini ada tombol rincian untuk melihat rincian. Di sini ada ubah, di sini ada hapus. Nah, karena sudah diinput oleh bendahara, kita masuk di menu rincian. Ini honor guru, masuk rincian. Di sini ya, kita mencek nih, memverifikasi nih, apa saja yang diinput oleh bendahara. Oh, karena ini kegiatannya honor guru, yang diinput oleh bendahara betul nih. Oh, ini ada honor 1 orang ya selama 3 bulan, satuannya 600.000 ya, dibayarkannya di bulan Mei. Nah, kemudian ada honor 9 orang 3 bulan, satuannya 500.000, dibayarkannya di bulan Mei. Nah, ini. Kemudian kita mau menyetujui nih, kepala madrasah klik approval. Klik. Nah, di sini kepala madrasah bisa mengecek ulang lagi. Nah, kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan arahan Bapak Ibu kepala madrasah, Bapak Ibu bisa lakukan penolakan, tolak. Kemudian sebelumnya memberikan catatan penolakan dulu. Contoh misalkan kesalahannya satuannya bukan 600.000 tuh, tetapi 650.000. Maka di sini keterangannya satuannya salah. Misalkan begitu, baru klik tolak. Tetapi kalau sudah benar, Bapak Ibu tinggal mengklik disetujui. Nah, nanti data rincian sukses. Oke. Nah, statusnya sudah dari menunggu menjadi disetujui. Kemudian yang satunya juga sama. Ya, di sini dicek, diverifikasi betul tidak inputan bendahara. Kalau keliru tolak, kalau benar disetujui. Oke, sudah disetujui.
Nah, kalau sudah disetujui, masuk lagi ke kegiatan yang lain. Nih. Nah, ini keterangan sini. Nah, total disetujui sudah 2, yang lainnya masih 0. Masuk lagi nih, rincian, kemudian klik aksi, dicek lagi kebenaran datanya, kalau sudah sesuai, disetujui. Begitupun seterusnya, ya. Nah, kita tunggu. Ya, nah sudah berubah status, kita rubah lagi, kita cek, sudah oke, disetujui. Ya, kita tunggu sampai berubah lagi statusnya. Jadi kita mohon bersabar karena memang mungkin kondisi server jaringannya agak lemot, kita bersabar saja. Kemudian kita klik lagi, cek lagi, kalau sudah oke, disetujui lagi. Jadi kepala madrasah itu tugasnya bukan hanya menyetujui, tapi juga memverifikasi dulu. Melakukan pengecekan apakah data yang diinput oleh bendahara sudah benar atau belum. Kalau memang ditemukan ada kekeliruan penginputan, ditolak saja Bapak Ibu agar bisa diperbaiki oleh bendahara. Tetapi kalau sudah sudah oke, maka tinggal disetujui. Nah, makanya Bapak Ibu, pentingnya itu kerjasama. Ya, kerjasama antara kepala madrasah dengan bendahara. Nah, sehingga kalau kerjasama yang baik antara kepala madrasah dan bendahara, itu pasti eh, sudah karena istilahnya karena sudah kerja sama-sama, maka pasti benar. Tapi kalau bendahara kerja sendiri, kepala madrasah kerja sendiri, nah berarti nanti bisa jadi apa yang diinputkan oleh si bendahara itu salah. Kemudian kepala madrasah tolak. Nah, diperbaiki lagi oleh bendahara. Masih salah lagi. Tolak lagi. Nah, ini kan menghabiskan waktu, Bapak Ibu sekalian. Makanya lebih bagus kepala madrasah dan bendahara itu kerja bersama-sama. Ya, agar tidak ada lagi yang namanya kesalahan. Meminimalisir adanya kesalahan. Biar pekerjaannya lebih cepat. Nah, ini ya. Jadi pastikan semua rincian belanja pada setiap kegiatan itu sudah disetujui. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, kepala madrasah bisa cek nih di tabel ini. Total rinciannya berapa, total disetujuinya berapa. Jangan sampai ada selisih. Kalau ada selisih berarti ada satu atau ada beberapa rincian yang belum Bapak Ibu verifikasi untuk disetujui. Nah, kalau di contoh kasus ini, kegiatan ini rinciannya 2, disetujui 2. Ini 4, disetujui 4. Ini 1, 1. Ini 5, 5. Berarti selesai. Semua sudah disetujui. Nah, kalau sudah disetujui seperti ini, berarti rencana ya, rencana belanja definitifnya untuk periode triwulan 1 sudah selesai. Nah, sudah selesai. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya flashback lagi bahwasannya untuk menginput rencana itu yang input duluan adalah kepala madrasah. Kepala madrasah menginput yang namanya rencana pagu definitif pendapatan. Ya, menginput rencana pagu definitif pendapatan, cukup yang diinput adalah yang triwulan 1 saja. Triwulan 2, 3, dan 4 jangan dulu. Cukup hanya triwulan 1 saja. Setelah triwulan 1 selesai, Bapak Ibu baru input yang belanja. Ya, belanja ini kepala madrasah menginput rencana kegiatan, kemudian dengan memilih kegiatan, subkegiatan, mengisi sasaran, indikator. Setelah itu, bendahara madrasah menginput rincian belanjanya. Kalau mengisi rincian belanjanya sudah selesai, maka kepala madrasah menginput memverifikasi dan menyetujui rincian belanja yang sudah diinput oleh bendahara. Pastikan Bapak Ibu kepala madrasah lihat di tabel ini. Total rincian dengan total disetujui itu sudah sama. Ya, total rincian dan disetujui sudah sama. Kalau sudah selesai, pastikan di sini total belanjanya dengan total pendapatannya ini, ya, total belanja ini dengan total pendapatan sama.
sisanya di sini 0, persentasenya 100%. Kalau itu sudah oke. Nah, tadi ya, pastikan total rincian dan total disetujui ini sama. Kalau sudah sama, berarti sudah aman. Artinya, Bapak Ibu punya pekerjaan terkait dengan pengisian rencana pendapatan dan rencana belanja itu sudah fix, selesai.